Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramli Ramadan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM saya 1821570, dan yang terhormat dosen penghapus saya yaitu Pak Muhammad Rochidi SEMM. Di sini saya untuk menuntaskan tugas ulangan akhir semester yang diberikan oleh dosen penghapus saya. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق karim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 berbunyi, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Potongan surat An-Anfal ayat-ayat ini menceritakan hanya orang yang berimanlah yang jika disebutkan nama Allah gemetarlah hatinya. Ada rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya justru adalah sebagai bentuk mengagungkan asma Allah. Maka jika ia berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat, ia pun segera teringat Allah dan takut melaksanakannya. Ia seperti Nabi Yusuf dan orang-orang beriman lainnya yang gemetar hatinya manakala digoda lawan jenis atau bercanda dengan yang bukan mahramnya. Allah berfirman pada lanjutan surat Quran Al-Anfal ayat 2 berbunyi, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Lanjutan potongan dari surah Al-Anfal ayat 2 ini merupakan menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca, baik oleh dirinya ataupun orang lain. Karena itu, bagi orang beriman menjadi makum berdiri di belakang imam sholat, imam membaca ayat yang sekiranya panjang-panjang. Itu adalah hak imam, dan orang beriman akan senang saja, sebab ya itu tadi, apabila dibaca itu Allah, maka bertambahlah imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada lanjutan surat Quran surah Al-Anfal ayat 2 berbunyi, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, yang artinya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Quran Al-Anfal ayat 2. Potongan ayat ini menceritakan orang yang beriman akan menyadarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada benda, gunung, cincin, keris, atau yang lain. Karena orang beriman itu yakin bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak maka terjadilah, dan jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadilah. Allah berfirman pada Quran surat Al-Anfal ayat 3 berbunyi, Alladzina yuqimuna as-salata, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Quran surat Al-Anfal ayat 3. Potongan ayat ini menceritakan orang yang mendirikan sholat adalah bukti keimanan seseorang. Di samping karena memang sholat adalah tiangnya agama, maka kalau ia menegakkan sholatnya sama dengan ia menegakkan agamanya. Allah berfirman pada lanjutan ayat 3 Quran surat Al-Anfal berbunyi, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ,
yang artinya, dan mereka yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Potongan ayat ini menceritakan orang yang beriman kepada Allah SWT adalah ketika ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Allah berfirman pada ayat 4 Quran Surah Al-Anfal yang berbunyi, Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. yang artinya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Dalam ayat ini menceritakan orang-orang semacam itulah yang disebut orang-orang mukmin sejati, karena mereka dapat memadukan antara perilaku iman yang batin dan ajaran Islam yang lahiriah. Dan balasan bagi mereka ialah tempat yang tinggi di sisi Rabb mereka, pengampunan atas dosa-dosa mereka, dan rezeki yang mulia. Itulah kenikmatan yang Allah SWT siapkan untuk mereka. Jadi teman-teman sekalian, kita dapat simpulkan bahwa isi kandungan surah Al-Anfal ayat 2-4 yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mukmin yang melakukan amal-amal soleh dan senantiasa bertawakal hanya kepada Allah SWT dalam keadaan apapun serta menggantungkan segala urusan dalam hidupnya hanya kepadanya. Jadi teman-teman sekalian, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila saya salah mengucapkan kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.